Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Komara pada materi konversi bilangan bagian kedua. Baiklah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara mengkonversikan bilangan desimal dan juga mengkonversikan bilangan biner. Ya, selanjutnya kita akan mencoba mengkonversikan bilangan oktal dan bilangan heksadesimal. Oke, di sini kita akan mulai untuk mengkonversikan bilangan oktal. Kita mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan desimal. Ya, caranya gimana kita mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan desimal? Itu dengan kita harus mengetahui dulu position value-nya dari bilangan oktal tersebut. Ya, position value bilangan oktal. Ya, dari posisi pertama dari kanan itu adalah 8 pangkat 0. Ya, perlu diketahui kenapa harus 8, karena bilangan oktal itu adalah bilangan yang berbasis 8. Ya, bilangan oktal itu bilangan yang berbasis 8. Kemudian yang kedua, posisi digit dari yang kedua dari kanan itu adalah 8 pangkat 1 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga 8 pangkat 2 itu adalah 64. Yang keempat itu dari kanan itu adalah 8 pangkat 3 yang hasilnya itu adalah 512. Oke, kita mulai belajar dari contoh. Oke, di sini ada bilangan 73 oktal ya. Bilangan 73 oktal ini jika dikonversikan menjadi bilangan desimal adalah caranya seperti ini. 73, kita perhatikan posisi paling kanan itu adalah 3, selanjutnya itu adalah 7 ya, 3 dan 7. Kemudian yang 3 ini kita kalikan 3 kali 8 pangkat 0. Kenapa 8 pangkat 0? Karena di sini ya, karena position value-nya itu adalah yang pertama. 8 pangkat 0 hasilnya adalah 3. Kemudian bilangan keduanya dari kanan itu adalah 7 ya. 7 kali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 itu adalah sama dengan 8. Jadi 7 dikali dengan 8 hasilnya itu adalah 56 ya. Nah, kemudian hasilnya ini 3 dan 56 ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan hasilnya adalah 59 ya. Di sini kita sudah dapat hasil bahwa bilangan 73 ya, 73 bilangan oktal apabila kita konversikan menjadi bilangan desimal hasilnya adalah 59. Oke ya, sampai di sini. Nah, kita lanjut ke bilangan oktal menjadi bilangan biner. Nah, untuk konversi bilangan oktal ke bilangan biner itu kita balik pada saat, kalau kita ingat lagi pada saat kita belajar bilangan biner ke oktal, binernya itu kita kelompokkan menjadi 3 bagian ya, 3 bagian. Nah, kalau bilangan oktal ke bilangan biner, satu bilangan oktalnya itu kita rubah menjadi biner, kemudian kita gabungkan menjadi satu ya. Oke, kita belajar dari contoh lagi. Ya, di sini bilangan oktal 73 dikonversikan bilangan biner adalah caranya seperti ini ya. 7 dan 3 ya. 3 kita konversikan menjadi bilangan biner, 7 kita konversikan jadikan bilangan biner. Pertama 3 kita konversikan jadi biner adalah 1 1 0. Ingat bilangan biner ya. Position value bilangan biner itu adalah yang pertama itu adalah bernilai 2 pangkat 1 kali 0, hasilnya adalah 1 ya. Kemudian yang kedua itu adalah 1 dikali 2 pangkat 1, hasilnya dari 2 ya, berarti ini sama dengan 1 ditambah 2, karena ini 0 berarti tidak dihitung ya, hasilnya pun 0. Kemudian 7 apabila kita konversikan ke bilangan biner itu adalah hasilnya adalah 1 1 1 ya.
Memang intinya adalah kalian harus lebih bisa, harus lebih mahir dalam mengkonversikan bilangan biner, terutama ya, karena menjadi dasar bilangan biner ini ke depannya ya. Di sini kita sudah dapat nih 1 1 1 0 1 1 ya. Kemudian kita ratakan nih. Ini hasilnya 1 1 1 0 1 1. Oke, ini hasilnya 1 1 1 0 1 1. Mudah ya. Nah, jadi bilangan oktal 73 itu apabila konversikan menjadi biner adalah hasilnya 1 1 1 0 1 1. Oke, jadi seperti itu ya cara mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan biner. Kita lanjut ke konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Caranya seperti apa? Caranya itu sama seperti tadi ya. Bilangan oktalnya kita konversikan dulu ke bilangan biner. Dari bilangan biner kemudian kita rubah ke heksadesimal. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengkonversikan bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Ini kita menggunakan cara yang paling mudah. Ya. Di sini contoh lagi bilangan oktal 73. Ya, kita akan konversikan menjadi bilangan desimal. Caranya itu adalah pertama 73-nya ini kita konversikan dulu ke bilangan biner ya, seperti tadi ya sebelumnya ya. Hasilnya itu adalah 1 1 1 0 1 1 ya. Ini di hasilnya ya, sama seperti tadi sebelumnya, materi sebelumnya 1 1 0 1. Nah, kemudian 1 1 1 0 1 1 ini kita konversikan lagi menjadi bilangan heksadesimal. Caranya gimana konversikan bilangan biner ke heksadesimal? Yaitu dengan mengelompokkan menjadi 4 ya, 4 bilangan. Satu kelompok itu jadi 4 bilangan, satu kelompok 4 bilangan biner. Seperti ini ya. Kita ambil dari kanan 1 1 0 1 kita kelompokkan, kemudian 1 1 ya. Karena cuma 2 ya udah hanya 2 aja. Kalau ada bilangan lain lagi di sini tambah lagi, misalnya ada 1 ada 0, maka kita kelompokkan 4 seperti ini ya. Ini 1 kita kelompokkan, kemudian yang 2 ini kita kelompokkan. Karena hanya 2 nya. Kalau ada 3 berarti kita ada 3, 4 dan ada 4 selanjutnya ya, seperti itu. Nah, kemudian bilangan biner ini kita rubah menjadi bilangan desimal. Ya, 1011 kita rubah menjadi bilangan desimal, itu adalah hasilnya 11. Ingat pada tabel sebelumnya 11 itu diwakili dengan huruf B ya. 11 itu diwakili dengan huruf B. Kemudian 11 kita rubah menjadi desimal. 11 itu adalah 3. Maka hasilnya 73 bilangan oktal jika dibinerkan itu adalah 1 1 1 0 1 1. Kemudian jika diheksadesimalkan itu hasilnya adalah 3B ya. Hasilnya adalah 3B ya. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa bilangan biner itu adalah bilangan dasar, boleh dikatakan sebagai bilangan dasar. Semuanya itu berhubungan dengan biner ya. Makanya kalian harus bisa lebih paham bilangan biner, harus lebih paham bilangan binernya dulu agar lebih memudahkan untuk kita bisa mengkonversikan bilangan-bilangan yang lain ya. Apabila kalian ada kesulitan silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan heksadesimal ya. Di sini kita akan mencoba mengkonversikan bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal itu adalah bilangan yang berbasis 16 ya. Di sini juga berhubungan dengan position value dari bilangan heksadesimal sama ya. Posisi
bilangan paling kanan itu adalah di sini ya 16 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Ingatnya semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya 1 ya. Kemudian posisi digit kedua dari kanan itu adalah 16 pangkat 1. Kemudian yang ketiga itu adalah 16 pangkat 2 yang hasilnya itu adalah 256. Oke, kita mulai lagi belajar dari contoh ya. Bilangan heksadesimal 3B ya, 3B jika dikonversikan menjadikan bilangan desimal adalah berapa? Oke, kita mulai. 3B, ingat B itu adalah 11 ya, B itu adalah 11, kemudian ini 3. Kita mulai. 3B ya, 11 dikali 16 pangkat 0. Kenapa 16 pangkat 0? Karena ini dia berada di posisi paling kanan atau posisi pertama dari kanan ya. 11 kali 1 hasilnya itu adalah 11. Kemudian di posisi kedua 3 dikali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 itu adalah 16 ya. 3 ini ya, 3 dikali 16 hasilnya itu adalah 48. Kemudian setelah kita dapat 11 dan 48, kemudian kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 59. Oke ya, jadi hasilnya itu adalah, kalau bilangan heksadesimal 3B apabila kita konversikan menjadi bilangan desimal itu adalah hasilnya adalah 59 ya. Jadi patokannya kalau kalian ingin mengkonversikan bilangan itu harus paham dulu dia itu bilangan berbasis berapa ya. Kalau kalian ingin mengkonversikan sebuah bilangan ya ke bilangan desimal ya, misalnya bilangan biner, karena dia berbasis 2 maka 2 pangkat berapa ya, tergantung position value-nya ya. Kemudian kalau heksadesimal itu adalah 16, berarti 16 pangkat berapa sesuai dengan posisi digitnya ya. Kemudian kalau oktal itu adalah 8 pangkat berapa ya, seperti itu ya yang menjadi patokannya. Kita lanjut lagi ke konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner ya. Caranya hampir sama seperti tadi ya, pada saat kita mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan biner. Jika bilangan oktal itu tadi kita menjadikan tiga bilangan biner, maka bilangan heksadesimal ini kita harus mengkonversikan masing-masing bilangan heksadesimal menjadi 4 digit bilangan biner ya. Kalau oktal itu menjadi 3 digit bilangan biner, tapi kalau heksadesimal itu kita rubah menjadi 4 digit bilangan desimal, bilangan biner, maaf ya, seperti itu ya. Contohnya di sini adalah 3B. 3B bilangan heksadesimal apabila kita ingin mengkonversikannya menjadi bilangan biner, maka ini kita konversikan menjadi bilangan biner dulu ya. B atau 11 ya. Ingat huruf B itu mewakili angka 11. Apabila kita rubah menjadi bilangan biner itu adalah 1, 0, 1, 1. Saya rasa ini tidak perlu dibahas lagi ya, karena ini perubahan bilangan desimal ke bilangan biner itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya, di materi sebelumnya ya. 11 itu apabila kita konversikan ke bilangan biner itu adalah 1, 0, 1, 1. Kemudian 3 ya. Karena posisi 3 ini ya berada di posisi paling kiri, maka kita boleh menulisnya hanya dengan 2 digit seperti ini. Ya, memang 3 itu apabila kita konversikan menjadi bilangan biner itu adalah 1, 1. Ya, tapi apabila 3 ini berada di posisi paling kanan ya, atau berada di tengah ya, 3-nya tidak berada dalam posisi paling kiri, maka kita harus menulisnya lengkap ya, 0, 0, 1, 1
ya. Karena ini dia berada di posisi paling kiri, maka kita boleh menulisnya hanya 1-1 ya, 0 depannya. Ini nggak perlu kita tulis. Tapi apabila 3 ini berada di posisi paling kanan atau di tengah, maka ya ditulisnya adalah 0 0 1 1. Seperti itu ya, bisa dipahamin ya. Oke, kemudian di sini kita sudah membentuk sebuah jawaban dari bilangan biner ya. 3B apabila kita konversikan menjadi bilangan biner, hasilnya itu adalah ini, 1 1 1 0 1 1 ya. Seperti itu ya. 3B apabila kita konversikan hasilnya adalah 1 1 0 1 1. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, itu adalah mengkonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Caranya sama pada saat kita tadi mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Kita rubah dulu menjadi bilangan biner. Sebelumnya kita sudah ya materinya ya. Tadi barusan saja heksadesimalnya kita rubah dulu jadi bilangan biner. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan bilangan biner, kemudian kita rubah lagi menjadi bilangan oktal. Nah, di sini contoh bilangan heksadesimalnya itu adalah 3B, masih sama ya. Kita rubah menjadi bilangan biner. Barusan saja kita sudah melakukan konversinya. 3B itu apabila kita rubah menjadi biner itu adalah hasilnya adalah 1 1 1 0 1 1. Nah, kemudian ingat cara kita mengkonversikan bilangan biner ke bilangan oktal yaitu dengan mengelompokkan ya. Mengelompokkan bilangan biner ini satu kelompok itu jadi 3 bilangan ya. Ini 1 0 1 1 kemudian 1 1 1. Setelah kita kelompokkan begini, kemudian kita rubah menjadi bilangan desimal ya. 0 1 1 itu adalah 3, kemudian 1 1 1 itu adalah 7. Maka hasilnya 3B bilangan heksadesimal apabila konversikan menjadi bilangan oktal itu adalah 7 3 ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Saya rasa untuk materi konversi bilangan saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami. Ada baiknya kalian sering terus memutar video ini agar lebih paham gitu, dipahami, diputar, kemudian belajar dari contoh. Ya, yang terpenting khususnya itu belajar dari contoh. Silakan kalian bikin studi kasus sendiri, bilangan berapa, bilangan apa, kemudian kalian belajar sendiri mengkonversikan bilangan tersebut ke bilangan yang lain. Nah, contohnya untuk belajar saya ingin mengkonversikan bilangan 3E gitu ya. 3E menjadi bilangan biner, desimal, kemudian oktal. Berapa aja silakan, harus sering latihan ya. Kalian harus sering latihan untuk bisa lebih memahami materi ini. Oke, saya rasa cukup untuk materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.